Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Hai, aku Safira Nora Safa, biasa dipanggil Safira, sebagai influencer Bisa AI Academy Cycle 4 yang pada hari ini, Minggu 9 April 2023 akan membawakan topik webinar Introduction about Influencer. Berikut gambaran untuk materi pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada What exactly are influencers? Types of influencer, ada berapa jenis ya kira-kira influencer itu? Why would someone even become an influencer? Kira-kira kenapa ya seseorang ini mau jadi influencer? Last in order ada tips from an expert. Kita masuk ke definition of influencer. What exactly are influencer? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih influencer itu apa? Sebenarnya influencer itu orang yang mempengaruhi orang lain. That's it sebenarnya. It's the definition of influencer. Orang yang mempengaruhi dalam tanda kutip baik kepada orang lain. Di era digital sekarang ini, kata influencer sendiri sering dideskripsikan sebagai seseorang yang memberi pengaruh kepada orang-orang melalui digital channels-nya. Entah itu dia punya followers yang banyak atau engagement-nya yang tinggi. Nah, saat dia speak up nih teman-teman, audiensnya dengerin dia. Kalau dia beraksi kayak bikin konten endorse nih, audiensnya itu ikut beli apa yang ia promosikan. Mungkin saat dia sedang scrolling Instagram, mungkin saat kita sedang scrolling Instagram nih teman-teman, kita akan berpikir, I could totally do that. Iya, tentu semua orang bisa aja ngelakuin apa yang dilakukan influencer itu. Tapi kamu mungkin akan sadar bahwa sebuah seni dan pengetahuan itu menjadi bagian dari hari-hari seorang influencer dan membuat kita jadi tahu bahwa menjadi seorang influencer itu bukanlah hal yang mudah. Sulit dari mana sih, kan cuman posting foto diri sendiri pas lagi jalan-jalan atau lagi di mana kayak mirror selfie gitu ya. But in reality-nya nih guys, seorang influencer ini menghabiskan waktunya berjam-jam atau bahkan seharian full hanya untuk menciptakan konten bagi followersnya yang bisa aja tiba-tiba nge-unfollow influencer ini cuma karena posting kontennya tuh biasanya di hari Rabu tapi jadi pindah hari ke hari Kamis, atau mungkin karena mereka itu nggak suka sama tone color dari foto yang di post influencer ini, atau kayak kita influencernya pakai manicure atau nail polish dengan warna terang yang cukup mencorak gitu ya, nanti followersnya bilang ih apa sih gak cocok norak warnanya, dan itu ntar nge-unfollowers dia. Dan itu cuman audiens loh teman-teman, mungkin brand-brand lainnya ada yang beda ya. Jadi ada banyak ya definisi seorang influencer itu, kita bisa tarik garis besarnya ini, definisi dari seorang influencer dengan seseorang yang berhasil memengaruhi orang lain dari adanya seni dan pengetahuan yang dibuat melalui penciptaan hasil karyanya alias konten-kontennya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih, influencer ini ada berapa jenisnya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak influencer jenisnya ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 4. Ada banyak kak, iya betul banget ada banyak. Jadi influencer itu terbagi menjadi 2 kategori ya biar kita gampang. Yang pertama ini ada content creators. Yang teman-teman tahu pasti ya, udah nggak asing ya content creator ini, namanya ya pembuat konten gitu ya. Content creator sebenarnya bisa diarti sebagai orang yang membuat vlogs dan memposting sesuatu di sosial medianya untuk personal branding. Membuat video, mengambil foto dan memposting sesuatu yang membuat orang-orang percaya dia jadi membuat orang-orang percaya dia dan jadi ingin melihatnya lebih lanjut gitu rasanya. Konten creator ini harus menggunakan beragam taktik marketing untuk menaikkan jumlah audiensnya dan mempertahankan audiensnya juga. Jadi nggak cuma naikin tapi buat mempertahanin audiens yang udah nge-follow dia. Ditambah lagi seorang content creator juga harus beradaptasi dengan kontennya untuk masing-masing platform. Karena terkadang apa yang kita kerjain di YouTube nih bisa aja nggak works di Instagram atau di Facebook atau di Twitter. Jadi tiap platformnya nih content creators harus mikir ulang biar kontennya dia tuh works di masing-masing platform. Dan content creator sendiri ini tipenya ada banyak ya teman-teman. Yang termasuk ke tipe dari content creators ini ada blogger, vlogger, expert,
animal toddler in animate objects, dan memes. Yang pertama ini ada blogger. Blogger sendiri pengertiannya itu sebutan untuk seseorang yang aktif menulis di blog dan rutin diupdate, dipromosikan melalui platform lainnya seperti Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, dan platform lainnya. Di sini contoh blogernya ada pertama dari Trinity Travel yang tentunya kita tahu ya dari namanya ini berarti tema blognya itu traveling. Trinity ini di dalam blognya mengungkap sejumlah perjalanan ke sejumlah negara dengan budget yang terbatas. Lalu yang kedua ini ada dari Mira Sahid yang membahas ilmu parenting dan lifestyle di dalam blognya. Lalu yang kedua ini ada vlogger atau sebutannya untuk seseorang yang mempunyai YouTube channel untuk ia posting video di YouTube tersebut. Entah dia posting vlogs atau tutorial dan sebagainya. Contoh pertama ini ada Karya SW yang tema vlognya itu kuliner, street food, atau juga spicy food. Aku salah satu penggemar dari Kak Iya dan penonton setianya Kak Iya nih di YouTube. Kalau lagi makan kan sukanya sambil buka YouTube ya. Aku kayak gitu kalau lagi sendiri. Nah, kalau belum nemuin mau nonton apa ya makanya dianggurin bentar sih, tapi pokoknya milih-milih aja deh yang enak buat menggugah selera makan. Nah Kak Iya ini termasuk nih, pokoknya Kak Iya ini videonya seru-seru banget ditonton, ditambah editing skillsnya itu keren-keren banget, jadi aku nggak bosen nontonnya. Kedua ada dari bidang beauty yaitu Katasha Farasha. Katasha ini debut di channel YouTube sejak tahun 2017, berarti udah berapa tahun ya, 6 tahun, kurang lebih 6 tahun, dengan memulai tentang tips-tips make up dan mereview produk apa yang udah pernah dipakai. Awal mula karirnya sendiri sebagai beauty vlogger ini, Katasha diawali sebagai seorang make up artist MUA. Dan Katasha sendiri punya ciri khas make up yang bold dan penggunaan foundation yang banyak berlayer-layer gitu. Lalu yang ketiga ini ada expert yang tentunya punya keahlian khusus di bidang industri tertentu seperti industri olahraga, kecantikan, interior design, dan lain sebagainya ya. Sebenarnya expert ini bisa dari seorang blogger atau vlogger, tapi dia punya kredensial sendiri, kayak bisa berdiri sendiri. Expert ini juga bisa masuk ke live caster sebenarnya, tipe kedua dari content creators ini. Tapi, since mereka fokus ke hal-hal yang berbau estetik dan biasanya memiliki quality yang lebih tinggi fotonya atau kontennya, jadi lebih masuk ke kategori content creator. Contoh expert di sini ada Nanda Arsinta, salah satu beauty content creator, beauty vlogger, beauty content creator yang totalitas banget saat melakukan sejumlah transisi di dalam satu video dan tentunya punya kualitas video yang tinggi. Jadi kita nggak bosen gitu, lebih ke apa ya, mess gitu sama video editingnya. Lalu yang keempat ini ada Animal Toddlers in Animate Objects and Memes, lebih ke akun yang memiliki segudang followers dan membuat witty content, alias konten-konten yang lucu, yang jenaka, yang kalau teman-teman scroll Instagram nih pasti ketawa atau ada aja ini idenya gitu. Contohnya ini ada Nangek, Dagelan, Aurece.id, Tahilalat, dan lain sebagainya ya. Pasti teman-teman tahu ya ada apa aja. Kita masuk ke kategori kedua yaitu ada live caster. Live caster ini orang yang hanya living their best life dan kamu kebetulan memfollow mereka karena kamu menyukai feeds atau posan mereka. Yang termasuk ke dalam live caster ini yang pertama tuh ada special talent seperti seorang chef, dancer, komedian, atau orang yang menghabiskan waktunya dalam mengasah kemampuannya. Dia memposting apa yang dia bisa atau ahli, terus kamu jadi penasaran sama dia dan akhirnya memfollow dia. Di sini contohnya ada Chef Juna yang merupakan koki spesialis makanan Jepang dan Prancis yang namanya terkenal karena menjadi juri MasterChef Indonesia. Teman-teman pasti tahu dong Chef Juna ini terkesannya galak ya, jadi punya ciri khas sendiri dia. Contoh lainnya ini ada Bang Raditya Dika yang dikenal dengan konten sitkomnya. Ada nih salah satu sinematografi yang dibuat sama Raditya Dika ini judulnya Malam Minggu Miko. Nah, serial komedi ini dibuatnya sederhana banget karena terkendala budget saat itu. Dia narikin teman-temannya nih buat jadi aktor, tapi pada akhirnya mendatangkan banyak banget penggemar hingga ditayangin di Kompas TV. Lalu yang kedua ini ada entrepreneur, yaitu seseorang yang mampu mengelola, mengendalikan, dan menyatukan faktor produksinya atau bisa dibilang juga sebagai sosok yang mampu melihat peluang baru dalam memulai suatu usaha atau bisnis dan dibantu dengan mempromosikan company-nya di sosial media atau platform media yang ada.
yang ada. Contohnya itu ada dari entrepreneur muda Indonesia di bidang teknologi, yaitu ada Wenas Agus Setiawan, Dimas Suryaya Putra, Mikael Geri Undersa, dan Natali Ardianto yang menciptakan startup Tiket.com. Tiket.com ini pasti teman-teman tahu ya, merupakan situs untuk membeli tiket pesawat, hotel, dan juga kereta api. Lalu yang ketiga yaitu high-end model, seseorang yang benar-benar kita admire dan jadinya follow dia untuk tahu kehidupan sehari-harinya itu gimana. Entah dia body goals, entah dia hair goals, couple goals, pokoknya yang goals-goals gitu deh ya teman-teman. Di sini aku contohnya itu ada couple goals yang menurut aku ya. Itu ada selebgram 2000 atau nama aslinya itu Andriani Togiono dan pasangannya Gama Irdiansyah. Kenapa aku ambil contoh mereka? Karena menurut aku mereka itu salah satu dari sekian banyak couples yang sangat-sangat aku admire. Mereka berdua ini sempat LDR 7 tahun dan perjalanan mereka yang panjang itu nggak sia-sia karena berakhir di pelaminan. Terlebih lagi Gamina ini setia banget nemenin 2000 di kala ups and down-nya itu. Lalu yang keempat ada dari selebriti, kalangan selebriti. Udah nggak sih nung pasti selebriti ini apa? Selebriti ini bisa masuknya tuh seseorang musisi, aktris, atlet, atau combine dari semuanya itu. Yang merupakan seseorang yang famous dan kita follow dia karena kita suka. Contohnya ini ada dari mantan member Kobo Junior atau tetap member ya, member Kobo Junior dan Dilannya Milea nih, yaitu Iqbal Diafari Ramadan yang merupakan penyanyi sekaligus aktor. Iqbal ini termasuk yang aktif di Instagram dengan 13,7 juta followers dengan 333 postingan. Jadi cukup aktif ya di platform Instagram ini. Lalu yang kelima ada dari kategori notable yang biasanya masuk ke tipe-tipe businesswoman, politician, aktivis, dan kamu follow dia karena penasaran sama game changing life-nya dia. Contohnya ini ada Mbak Najwa Shihab, yaitu seorang presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan juga aktivis. Aku pribadi follow Mbak Najwa ini karena beliau merupakan sosok yang inspiratif dengan keberanian ia mengambil suatu bentuk perubahan atau menyuarakan perubahan. Selain itu juga kepribadian yang penuh integritas dan dedikasi yang tinggi untuk negara ini juga makin menginspirasi kita-kita para anak muda untuk memajukan bangsa ini. Oke, next slide-nya. Why would someone even become an influencer? Setelah kita tahu nih definisi dari seorang influencer dan ada berapa jenis sih berapa tipe influencer itu, sekarang kita akan membahas kenapa seseorang mau menjadi influencer. Kira-kira apa ya alasan dibalik mereka-mereka yang memutuskan untuk menjadi seorang influencer? Reason number one ini ada add value to your career, yaitu menambah nilai pada karirmu. Jika kamu seseorang yang ahli, special talent, atau notable, dan punya nih segudang followers yang ngikutin kamu di akun itu, hal ini dapat berpengaruh ke apa yang kamu kerjain di real life atau karirmu sendiri. Contohnya, ada seorang komedian, aktris, atau model nih, mereka pasti ngabisin waktunya tuh ke skill mereka, meningkatkan skill mereka. Dan pasti orang-orang suka nanya dong ke mereka, lo ada followers berapa? Followers lo banyak juga ya? Nah, kenapa mereka tuh fokusnya tuh ke followers ini? Karena dalam dunia bisnis itu, mereka melihat cara mudahnya, cara murahnya, dan cara cepatnya untuk menaikkan produk mereka dan servisnya. Seseorang komedi, aktris atau model yang punya followers lebih dari 100.000 atau ribuan orang deh nih, itu bisa banget bantu promosiin upcoming show atau event-event mereka yang sehingga dapat menaikkan peminat hanya karena mereka sudah memiliki followers yang banyak. Balik lagi ke definisi influencer, orang yang mempengaruhi orang lain sehingga jika kamu seorang yang ahli nih di bidang ini dan punya poin plusnya yaitu followers yang banyak, maka hal itu akan membantu kamu di karir kamu sendiri atau di bidang ini. Lalu di alasan kedua itu ada promote your company, yaitu membantu dalam mempromosikan perusahaanmu. Kamu nih udah punya ide, contohnya kamu udah punya ide buat bikin konten, terus langsung kamu buat saat itu juga, and congrats, you have a business. Entah itu suatu produk atau dalam bentuk service, kali kamu memunculkan kehadiranmu di media sosial, kamu bisa langsung memanfaatkan platform tertentu untuk showcase the new product kamu yang kamu punya maupun servisnya. Kamu juga bisa banget nunjukin ke followers kamu behind the scenes-nya sehingga bisa mendapatkan new customers. Nah, ini juga ngebantu ketika ada suatu brand ingin reach out kamu sebagai seorang influencer untuk collab,
mereka kan sebelum tahu mau milih siapa partnernya, mereka harus make sure dong kalau influencer ini sejalan dengan mereka. Nah, the first thing orang-orang lakuin saat mereka melihat iklan untuk brandnya yaitu mengecek profil. Jadi, maintaining social channel itu bagian terbesar dari mempromosikan personal branding kita. Lalu, reason number 3 yaitu ada make more money. Siapa sih yang nggak mau dapat penghasilan lebih banyak dibandingkan pekerjaan sebelumnya gitu ya teman-teman bahasanya mah ya. Untuk sebagian orang mungkin membuat konten merupakan lebih dari sekedar hobi dan itu adalah side hustle yang mereka atau kerja sampingannya mereka. Beda nih sama influencer yang benar-benar fokusnya itu ke bidang ini aja. Mereka kerja seharian hanya untuk secercah garam istilahnya. Banyak influencer yang awal dari satu industri doang kayak beauty atau style. Nah, berjalannya seiring waktu, mencoba untuk make more money, maka mereka menjadi jajah semua hal di bidang ini. Misal, seorang selebriti yang juga merangkap sebagai vlogger yang isi kontennya itu tutorial atau keseharian dia gitu. Hal ini tentunya bisa menambah penghasilan dia dong karena merangkap langsung dua job sebagai seorang selebriti dan juga sebagai seorang vlogger. Tapi juga biasanya di fase ini teman-teman kita bisa dapat hal baru yang lebih baik atau kita bisa membuat kesalahan yang baru. Sekali kamu ada di jalan yang benar dan kamu punya banyak followers, maka makin banyak perubahan yang akan tidak sesuai dengan ekspektasi dan adanya feedback yang tidak solid atau kurang mengenakan hati. Kalau kamu lagi beruntung di fase menjajah ini, bisa jadi dalam setahun kamu udah bisa nentuin kamu mau mendalami bidang yang apa dan fokus seperti apanya. Jadi get all your experimentation while you can. Nah, ini ada bonus tips from an expert, yaitu dari buku yang judulnya Influencer Building Your Personal Brand in the Age of Social Media by Brittany Hennessy. Or I will drop the link if you want to read the ebook version like me. Dari buku ini ada 5 tips. Yang pertama itu ada have your own point of view. Tentunya kita sebagai influencer harus punya sisi pandang sendiri ya teman-teman. Be unique is the only way to get ahead of the bidang ini. Kamu bisa aja ngomongnya satu subjek yang sama dengan orang yang lain, tapi pandangan kamu tentang hal itu akan membuat kamu lebih stand out dan diingat jika kamu punya pandangan sendiri. Lalu yang kedua itu ada trust your instinct and don't let media drive your decision. Kita tetap harus hati-hati terhadap apa yang akan terjadi dan tentunya harus dipertimbangkan kembali. Tapi tetap masukin tujuan kita di atas pertimbangan ini ya teman-teman dan manfaatkan sosial media untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu tips ketiga ini ada content is still king queen. Konten itu tetap segalanya, tetap di atas segalanya. Walaupun sekarang banyak banget ya bentuknya yang lebih populer, membuat konten yang kita bicara ke audiens itu beda sendiri dan membuat bonding antara kita dengan audiensnya. Dari sini kita bisa buat community yang lebih penting tentunya dari sekedar following aja. Lalu yang tips keempat itu ada trust your gut, ya yakin deh sama intuisi kamu. Meskipun bisa aja kita get lucky or bad luck, nanti kita tetap bisa belajar dari apa yang kita pilih. Terkadang juga intuisi kita justru bisa menuntut ke arah yang lebih bagus tanpa kita sadari. Lalu yang kelima ini ada networking, baik online maupun offline ya. Membantu kita tetap keep a brand atau blognya itu still alive, tetap hidup. Jadi kita perlu transparan dengan target pasar kita agar tetap relevan dan terus berkembang. Next, kita ada sharing session. Untuk teman-teman yang mau sharing pengalamannya boleh banget atau mau bertanya juga boleh banget. Sejauh ini teman-teman ada pertanyaan kah? Atau mau sharing-sharing tentang pengalamannya di dunia, di konten-konten Instagram atau apa gitu? Contoh influencer yang tidak baik, aduh, contoh orangnya kayak aku nggak berani ngomong ya. Itu juga mungkin pandangan orang lain beda-beda aspeknya dari apa aja. Kalau dari tampilan apa ya, generalnya contoh influencer yang tidak baik itu mungkin yang mengambil yang apa ya plagiarisme, yang melakukan plagiarisme ke konten influencer lainnya yang tidak menggunakan inspired by siapa, yang langsung comot konten orang, di-upload kembali gitu. Kan kita buat
ide buat konten, itu susah banget ya. Pasti teman-teman tahu dong, susah banget itu kita cari idenya harus kayak gimana biar unik, biar gain audience. Jadi sebenarnya untuk kita mendapatkan ide tersebut, kalau kita dihargai sama orang lain, kayak dikasih apa tuh namanya, CR copyright gitu, pasti teman-teman senang dong. Kalau ada tiba-tiba ucuk-ucuk ada influencer datang langsung ngambil kontennya dia, itu jangan dicontoh ya teman-teman, itu nggak baik banget itu. Nanti dapat ganjarannya sendiri kalau kita ngambil konten orang lain. Gitu Kak Helmi. Apakah sudah menjawab? Oke, cukup menjawab Kak. Oke, makasih Kak Helmi. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ini aku mau sharing aja sih pengalaman aku sejauh ini sebagai influencer di Bisa AI Academy. Jadi sejauh ini aku sebagai influencer Bisa AI Academy bikin konten ya tentunya yang berbau teknologi juga karena kan perusahaan teknologi. Sejauh ini aku masih mencoba untuk beradaptasi dan figure it out konten apa yang paling tepat untuk menarik banyak audiens biar bisa visit ke account Instagramnya Bisa AI, biar bisa mampir-mampir lah ke apa namanya penjualannya Bisa AI, biar naikin penjualannya ya. Namanya juga influencer ya. Namanya juga kita lagi belajar, jadi ada pasti revisian-revisian yang harus dibenerin lagi dari konten yang udah kita buat, yang udah selesai, ini udah finish, tapi masih ada revisian. Tapi jadi bagusnya itu buat diri kita sendiri, soalnya kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya, biar nggak keulang lagi di masa depan. Jadi ya kita harus tetap figure it out, nggak tahu sih bakal berapa lama, tapi semoga secepatnya. Teman-teman ada yang mau sharing? Kalau nggak ada pertanyaan atau hal lainnya, bisa aku tutup ya teman-teman. Thank you for all participants. Saya Safira Nora Safa, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Happy testing all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.